selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kamu berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Anak-anak, siapa di antara kalian yang suka main game online? Atau mungkin kalian punya kegiatan favorit lain yang sering dilakukan? Biasanya, berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk game online atau melakukan kegiatan favorit kalian? Ada yang bilang 3 jam per minggu, atau mungkin 3 jam per hari, atau mungkin bahkan ada yang lebih dari itu. Mungkin ada yang melakukannya segera setelah selesai sekolah online, belum sempat makan, belum sempat membereskan peralatan sekolah, buru-buru mengambil handphone untuk bermain game online. Atau ada yang menghabiskan waktu untuk berbagai kegiatan favorit seperti jalan-jalan atau nonton film sampai lupa waktu untuk makan, untuk tidur, dan untuk membaca Alkitab. Bahkan ada yang pada hari Minggu sampai lupa untuk mengikuti ibadah. Anak-anak, waktu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita dapat mempergunakan waktu dengan bijak. Tidak salah jika kamu bermain game online atau melakukan berbagai kegiatan favorit kalian. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bisa menggunakan waktu kita dengan bijak. Pertama, hari-hari ini adalah jahat. Dalam Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anak, bagian firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan supaya umat Tuhan hidup dengan kewaspadaan dan bijak. Kalimat mempergunakanlah waktu yang ada, maksudnya kita harus mempergunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang berguna atau hal-hal yang positif dan menjadi berkat bagi orang lain, karena kita tahu bahwa waktu yang kita miliki hingga hari ini adalah anugerah Tuhan. Anak-anak, ada sebuah pepatah mengatakan, waktu adalah uang. Maka tak jarang orang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari uang supaya dapat memenuhi keinginan diri sendiri saja. Orang yang demikian lebih mencintai dirinya sendiri serta tidak peduli pada orang lain. Saat ini banyak orang yang demikian, sehingga Tuhan mengatakan hari-hari ini jahat. Karena manusia banyak yang hanya mementingkan kepentingannya dirinya sendiri, tidak mengindahkan perintah Tuhan dan tidak mengasihi orang lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat Efesus dan juga umat Tuhan lain, termasuk kita semua hari ini, bahwa Tuhan mau kita anak-anaknya waspada akan pengaruh sekitar, agar dapat mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, bukan hanya untuk memuaskan diri sendiri, namun untuk menyenangkan Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak, marilah kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan? Kedua, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Anak-anak, dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Anak-anak, ketika kita bangun dari tidur setiap pagi, mungkin kita sudah merencanakan untuk melakukan berbagai hal, pergi ke sekolah atau sekolah online, berencana untuk makan, bermain, dan melakukan berbagai hal lainnya. Namun, kitab Yakobus ini mengingatkan kita bahwa terlaksananya rencana kita bukanlah kita yang menentukan. Bahkan kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita.
Hidup kita seperti uap yang sebentar tampak, lalu hilang tanpa diketahui waktunya. Oleh karena itu, kita harus memikirkan hal-hal yang lebih berguna, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya memikirkan hal duniawi yang terus-menerus menguasai diri kita, seperti bermain game online, melakukan kegiatan favorit, makan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini meminta kita untuk tidak membuang-buang waktu begitu saja, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup atau tidak? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak menggunakan waktu yang diberikan Tuhan. Dan kita harus selalu menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sementara. Anak-anak, ingat ya, waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, atau hari. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Jadi, memanfaatkan dan memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang kita punya. Jika waktu sudah berlalu dan kita tidak menggunakannya dengan baik, kita tidak akan pernah bisa mengembalikannya lagi. Mari anak-anak, kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan bijak, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin.